Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan saya Anjulian dengan NPM 234010160 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan HBL manajemen investasi dengan judul Analisis Fundamental dan Valuasi Saham PT Jumbo Global Company Tbk atau JGC. Pembahasan yang pertama ada ringkasan investasi, analisis ekonomi global dan lokal, tinjauan industri, analisis perusahaan, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu ada ringkasan investasi. Saya merekomendasikan hold pada saham JCC dengan target harga sebesar 970 hingga 1050 walaupun mengalami potensi downtrend saat ini yaitu sebesar harga 35% dengan harga saham per Desember 2025 sebesar 1140 dan nilai tertinggi saat ini 738,61. Ini adalah analisis ekonomi global dan lokal. Perekonomian global memasuki fase perlambatan pasca pandemi dengan proyeksi PDB global sebesar 3,2% di 2025. Namun, di kawasan Asia Pasifik tetap tumbuh sebesar 4,4% sebagai penopang perdagangan dunia. Kemudian, penurunan suku bunga AS ke 4,25 meningkatkan likuiditas dan ekspor. Namun, kenaikan harga aluminium dan juga tembaga berpotensi menekan margin laba perusahaan. Pasar kabel global diproyeksi tumbuh dari 9,85 miliar USD ke 15,84 miliar USD dengan CAGR sebesar 6,20%. Dengan didominasi oleh Asia Pasifik sebesar 38,6%, membuka peluang besar bagi industri kabel di Indonesia. PDB Indonesia tumbuh sebesar 4,7% di 2025 dan didorong dengan konsumsi domestik dan investasi infrastruktur yang menciptakan permintaan pasar kabel. Tinjauan industri kabel nasional diproyeksi tumbuh 10 hingga 13% di 2025 hingga 2029 dengan didorong megaproyek IKN dan RPTL. Kemudian JCC unggul dengan sertifikasi TKDN sehingga menjadi mitra strategis pemerintah. Kemudian pertumbuhan didukung dengan adanya proyek transmisi. Kemudian masuki analisis perusahaan, yaitu yang pertama adalah
struktur harga saham, JDT dikuasai oleh PT Monas Permata dengan porsi sebesar 66,08%. Kemudian yang kedua ada operasional perusahaan. Kinerja operasional JTC menghasilkan pendapatan sebesar 4,05 triliun dan laba sebesar 115,37 miliar, yang menunjukkan bahwa JTC memiliki operasional yang matang untuk keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga ada strategi keberlanjutan dan juga hilirisasi. Menerapkan prinsip ESG dengan menanam 1000 bibit pinus dan sebagai produsen besar optik pertama di Indonesia sejak 1993 dengan sertifikasi KDM. Kemudian masuk di analisis perusahaan, yaitu pada bagian analisis keuangan, yaitu pendapatan JTC tumbuh dari CAGR sebesar 23,9% atau 1,72 triliun di 2021 menjadi 4,05 triliun di 2025. Pertumbuhan yang berkelanjutan menjadikan JTC yang memperkuat posisi sebagai pemasok utama proyek infrastruktur pemerintah. Kemudian profitabilitas laba bersih naik sebesar 50,66% ke 115,35 miliar dengan ROE membaik sebesar 13,20%, sehingga ini menunjukkan bahwa manajemen mampu menciptakan nilai bagi pemegang saham dengan mendanai ekspansi dari laba bertahan. Kemudian selanjutnya yaitu struktur modal dengan DER sebesar 180,70 dan neta sebesar 64,37. Hal ini tergolong sehat dengan ekspansi yang dikelola dengan produktif. JTC masih memiliki ruang untuk tumbuh tanpa risiko probabilitas berlebihan dan seluruh persyaratan keuangan terpenuhi. Dividen turun menjadi 7,56 miliar karena laba ditahan untuk ekspansi dan yield stabil di 1-2%. Strategi yang tepat untuk mengutamakan pertumbuhan jangka panjang daripada kepuasan sesaat dengan potensi capital gain signifikan mengompensasi dividen rendah. Kemudian untuk analisis perusahaan, yaitu yang pertama valuasi perhitungan menggunakan PER. Nilai intrinsik sebesar 739,61 dengan harga saat ini sebesar 1.140 dengan potensi downside negatif 35%, maka saya merekomendasikan hold dengan harga target sebesar 975 hingga 1050. Walaupun secara matematis overvalue, namun prospek megaproyek infrastruktur menjadi alasan kuat untuk menahan saham JTC pada jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah expected return dengan perhitungan CAPM. Cost of equity sebesar 8,04% dengan beta sebesar 0,10 tergolong sangat rendah, yaitu cocok untuk investor konservatif yang mengutamakan stabilitas dengan capital gain kompensasi dividen yield yang rendah. Yang terakhir yaitu kesimpulan, saya merekomendasikan hold dengan harga harga 975 hingga 1050 di masa yang akan datang, walaupun valuasi saat ini menunjukkan overvalue dengan downside negatif 35% karena JTC memiliki prospek jangka panjang yang kuat. Kinerja solid didukung dengan pendapatan yang tumbuh sebesar 23,9% dengan CAGR dan laba naik sebesar 50,65% dengan struktur modal yang sehat. Kembali pertumbuhan dari megaproyek IKN pada PTL 2025 hingga 2024 dan ekspansi hijau panel surya. Profit defensif dengan beta 0,10 dan cost of equity sebesar 8,64 bisa menunjuk cocok untuk investor konservatif yang mengutamakan stabilitas. Risiko utama fluktuasi harga tembaga dan aluminium dan persaingan produk impor perlu dihadapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.